Pancasila bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah MA Al-Hidayah beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Komisioner Panwaslu Kecamatan Karangploso beserta jajarannya. Yang terhormat kepada siswa dan siswi MA Al-Hidayah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, penutup. Menuju acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Menuju acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dimohon duduk kembali. Menuju acara yang ketiga, yakni pembacaan doa kepada Bapak Kepala Sekolah, dimohon untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rekan-rekan dari Panwaslu serta anak-anakku sekalian, marilah kita sejenak berdoa, memohon kepada Allah semoga acara ini nanti berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Ala dinatin sholihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih kami sampaikan. Menuju acara yang keempat, yakni sambutan oleh Kepala Sekolah MA Al-Hidayah, sekaligus penyerahan cenderamata kepada MA Al-Hidayah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini menjelang siang, kita semua bisa hadir di aula, di ruang serbaguna dalam keadaan sehat. Yang kedua, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Panwaslu, di mana kegiatan ini bisa ditempatkan di madrasah kami. Berikutnya kami juga tak lupa mengucapkan selamat kepada kalian semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah, karena kegiatan semacam ini tidak setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun diadakan. Dan kebetulan momen kali ini adalah bertempat di Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Selama kegiatan ini nanti saya mohon bisa diikuti dengan baik, bisa terlaksana dengan lancar,
dan semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Anak-anakku sekalian serta rekan-rekan dari Panwaslu, kita sadar bahwa wawasan kebangsaan ini tetap harus bisa menjadi salah satu ilmu pengetahuan bagi warga negara yang baik. Salah satunya adalah kegiatan pemilihan umum, baik itu kabupaten, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Bahkan tahun ini juga akan dilaksanakan dengan waktu yang sama ya, yaitu pemilihan presiden. Anak-anakku sekalian, tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan karena nanti akan ada pemberian materi. Tenang, iya tenang. Tidak usah khawatir. Ini anak-anak setiap saya sambutan minta kata-kata, sehingga saya harus siap gitu. Ada 1001 kata yang sudah saya siapkan. Sebelum saya tutup, sesuai dengan kebiasaan dan request dari kalian, tolong didengarkan. Ciri-ciri siswa madrasah aliyah yang berhasil. 1, tidak pernah bolos. Yang kedua, senantiasa berusaha walaupun di masa-masa yang sulit. Yang terakhir adalah ciri siswa-siswi madrasah aliyah yang berhasil itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum menuju acara yang selanjutnya, kami menyerahkan cenderamata kepada MA Al-Hidayah, kepada perwakilan komisioner Panwaslu Kecamatan. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Menuju acara yang kelima, yakni acara inti, yaitu sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif untuk pemilih pemula. Kepada narasumber kami persilakan. Baik, kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat 15 teman-teman sekalian, mohon maaf nanti kalian kita panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Percaya dan yakinlah kami masih seumuran ya. Cocok ya, wajahnya cocok, seumur enggak? Baik. Baik ya, teringat beberapa tahun lalu sama halnya kami juga pernah seperti teman-teman sekalian bahwa pernah di sini juga hanya sekolah atau sama-sama mondoknya di sini? Mondok juga. Itu terlihat dari wajahnya yang depan ganteng-ganteng, tampak ganteng, yang belakang tampak cantik. Tampak loh yo, karena nggak tahu tadi pagi mandi apa enggak. Biasanya airnya habis toh? Nggak kebagian air, betul? Tayamum ya, sholatnya di jamak, mandinya ya di jamak. Baik teman-teman sekalian, agenda kita hari ini yaitu terkait kami dari Panwaslu Kecamatan Karangploso. Sebenarnya kami bertiga, komisionernya ada 3, saya perkenalkan nama saya Amri, kemudian rekan saya ini namanya Ferdi, kemudian ada satu lagi ketua kami. Salam cinta dari beliau karena beliau harus ke Panjen memenuhi undangan yang lain, maka tidak bisa membersamai kita semua pada kesempatan hari ini ya. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman staf, teman-teman PKD yang sudah mempersiapkan acara sehingga agenda hari ini bisa disiapkan dengan baik begitu ya. Tidak lupa pada teman-teman sekalian, adik-adikku yang kami banggakan yang tampak ganteng dan tampak cantik di belakang selalu begitu ya. Oke, ini kelas berapa semuanya?
10, 11, dan 12. Yang umurnya sudah 17 angkat tangan. Laki-lakinya nggak ada? Oke. Berarti belum boleh pacaran ya? Wes, udah boleh belum kalau di sini? Boleh. Baik, teman-teman sekalian baik ya. Baik, kita akan segera mulai. Kami dari Panwaslu, Badan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karangploso. Yang sudah pacaran siapa? Nah, yang sudah pacaran itu biasanya terbiasa ngawasi pacare, betul? Stalking IG-nya, betul? Ngawasi statusnya, betul? Ya. Tapi kami di sini terkait Panwaslu, maka kami di sini tugasnya mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Baik, adik-adikku sekalian, sebelum dimulai ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita mulai? Enggak ada? Yang bertanya dapat hadiah? Yang bertanya dapat hadiah? Enggak ada? Oke, siap. Boleh. Sebutkan nama, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafiar dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menanyakan apakah Bawaslu itu hanya bertugas untuk mengawasi pemilihan umum saja? Sudah? Zafiar ya, baik, tepuk tangan buat Zafiar. Mas, terima kasih ya. Jadi bagus ya, jadi makanya kami minta adik-adikku sekalian nanti diperhatikan. Karena banyak sekali door prize. Pertanyaannya bagus, belum dimulai sudah ada pertanyaan. Apakah Bawaslu itu hanya mengawasi? Nah, nanti kita akan jawab. Tidak, karena kita ada nomenklatur baru yaitu untuk pencegahan. Sehingga sebelum adanya pelanggaran, kita ada upaya untuk mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi. Sekarang buat yang cewek, ada yang mau bertanya? Silakan yang belakang, nama. Boleh, silakan. Cek. Ya berdiri ya. Ya biar komisionernya lihat dong. Masuk Tare. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Alvina Najwa Zahra. Kelas 12 IPS 1. Pertanyaannya, apa tugas apa tugas dari Bawaslu? Apa tugas dari Bawaslu ya? Nggak apa-apa, tapi memang belum. Sudah ada lagi, Vin? Alvina ada lagi? Mengapa ada sosialisasi? Oke, apa tugas Bawaslu dan mengapa ada sosialisasi? Baik, makasih banyak untuk Vina ya. Yang merah apa yang biru, Vin? Biru ya. Oke, yang biru ya. Nanti. Yang merah nanti yang terakhir ya. Ini buat Vina.
Baik, selamat ya teman-teman sekalian ya. Oke, baru bisa kita mulai ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kenapa kami memilih Al-Hidayah? Ternyata jawabannya ini. Anak-anak Al-Hidayah pengetahuannya lebih dulu. Lebih pintar, durung dijelas noes bertanya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi kalau tadi Pak Khairi diminta kata-kata, saya langsung iri. Kok aku gak dijaluk kata-kata begitu ya. Baik ya, saya buat nanti kalau saya akan bikin pantun nanti dijawab cakep ya. Ini semata-mata karena kami sadar betul bahwa MA Al-Hidayah memang terbaik. Ya, oke kita mulai. Budal sekolah, budal ngaji. Al-Hidayah tetap nomor? Oke, baik. Siap ya teman-teman sekalian ya. Kita mulai Bawaslu, agenda kita ini dinamakan Bawaslu Sambang Sekolah. Kaitannya disampaikan oleh Alvina, kenapa perlu adanya sosialisasi. Karena hal-hal baik seperti ini, kalau hanya kita ketahui dan tanpa diketahui pada teman-teman yang lain, maka akan percuma. Sehingga kebaikan walaupun hanya satu ayat harus disampaikan. Begitu juga halnya dengan kami, apa-apa yang kami ketahui teman-teman sekalian harus teman-teman pahami. Bahwa kita tahu tadi ada pemilihan, teman-teman ada yang bilang dibayar piron, jaluk opo dan lain sebagainya. Memang betul pemilu kita hari ini baru berbicara tentang siapa dan dapat apa. Akan tetapi kami di sini meyakini bahwa ada politik nilai, ada value yang harus kita letakkan, value yang harus kita tanamkan kepada siswa didik seperti teman-teman sekalian. Karena kenapa? Pemimpin masa depan adalah kalian nantinya. Pemimpin ke depan yang menggantikan kami adalah kalian. Sehingga mulai sedini mungkin politik nilai harus sudah kita tanamkan. Begitu ya. Pemilu dan pengawasan. Tugas Bawaslu tadi, next coba. Nah pemilu serentak, pemilu akan kita laksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Yang umurnya sudah 17 pada tanggal tersebut, nanti tetap bisa memilih. Begitu ya, bisa memilih. Karena di pemilihan ini, ada pemilihan ini teman-teman sekalian, nanti ke wilayah kerja kita adalah di pengawasan. Mengawasi agar semua tahapan proses DPT, daftar pemilih tetap, DPK, daftar pemilih khusus itu berjalan dengan lancar, itu tugas kami nanti yang mengawasi ya. Pemilu kita 14 Februari 2024, hanya tinggal Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi. Next. Baik, lembaga penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu di Al-Hidayah sudah pemilihan OSIS belum? Sopo ketua OSIS Rek? Iki kita. Mosok ganteng ini terenggiling Rek. Ada panitia pemilihan, betul? Nah, panitia pemilihannya adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya. KPU itu juga secara berjenjang, ada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU yang di kecamatan namanya PPK. Ya, KPU. Nah, yang kedua yaitu Badan Pengawas Pemilu. Nah, ini wilayah kami, teman-teman sekalian ya. Wilayah kami memastikan dan melayani, memastikan teman-teman KPU melaksanakan seluruh kegiatan terkait pemilu itu sesuai dengan undang-undang. Melayani peserta pemilu itu partai politik, ya, paslon, pasangan calon, calon anggota DPR RI, DPRD, DPR provinsi, itu adalah peserta pemilu. Itu kita layani agar mereka semua memiliki kepastian hukum, ya. Agar apa-apa misalkan nanti kita sambil pencegahan, Pak, Bu, partai caleg sebelum pasang banner harus begini-begini dan sebagainya. Itu nanti di kami, wilayah kami adalah di Badan Pengawas Pemilu. Jadi saya sampaikan tadi ada nomenklatur baru, kami tidak hanya mengawasi, kami ada pencegahan. Hal-hal semacam ini merupakan bentuk pencegahan, sosialisasi agar supaya masuk pada tahapan kampanye dan pemilu tidak banyak terjadinya pelanggaran, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Dewan Kehormatan DKPP atau disebut DKPP. DKPP itu yang mengawasi kami di Bawaslu maupun di KPU yang mohon maaf, yang main-main. Nah, agar terhindar dari semua dipastikan melakukan undang-undang gitu ya. Tidak melenceng dari undang-undang, tidak melenceng dari peraturan ya. DKPP itu yang mengawasi kami, personnya. Mengawasi saya Pak Amri, Pak Ferdi, Pak Udin gitu ya, kira-kira dalam melaksanakan tahapan pengawasan, dalam melaksanakan kampanye itu sudah sesuai atau belum. Itu nanti yang berhak adalah DKPP. Kemudian selanjutnya, baik, metode pengawasan ini yang sudah Pak Amri sampaikan tadi, ada cegah, awasi, dan tindak. Gambarannya ini, cegah itu dikandani dulu. Pak, kerangka hukumnya begini, nggak boleh begini, besok harus begini. Kemudian kalau sudah diberikan sosialisasi, kemudian kita awasi. Wes bener tak ngomong iki. Sudah sesuai undang-undang tak, sesuai dengan tahapannya tak. Sesuai tahapannya tuh begini misalkan. Hari ini belum masa kampanye teman-teman sekalian ya. Masa kampanye baru tanggal 28 November. Sehingga kalau sudah kemudian masuk mengawasi kemudian ditindak. Lek dikandani ndak iso, diawasi masih mokong baru kita tindak. Baru kita berikan sanksi. Itu di ujung tugas Bawaslu adalah 3, pencegahan, mengawasi, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Ya, pelanggaran pemilu itu biasanya politik uang dan sebagainya, itu nanti Pak Ferdi akan menyampaikan terkait politik uang, politik sara itu nanti Pak Ferdi yang akan menyampaikan. Baik, selanjutnya. Baik, pengawasan dalam pemilu. Nah, yang pertama mengawal hak pilih. Teman-teman sekalian, ini sudah lama. Kita sudah memastikan Bapak Ibu kalian peserta pemilu, daftar hak pilih yang sudah memiliki kewajiban untuk memilih di atas 17 tahun atau sudah pernah menikah, itu masuk semua dalam daftar pemilih tetap. Ya. Yang sudah masuk, yang sudah waktunya masuk kita masukkan, yang sudah meninggal harus kita keluarkan dari daftar pemilih tetap. Ini kita mengawasi tahapannya, mengawal hak pilih, kita awasi. Baik juga teman-teman sekalian besok begitu, yang sudah umur 17 misalkan belum masuk dalam DPT, harus dengan menunjukkan KTP harus sudah bisa memilih di TPS tersebut. Ya, dengan hanya bawa KTP sudah bisa memilih. Yang kedua kampanye, kampanye pemilu kita laksanakan nanti waktunya 28 November sampai 10 Februari. Nah teman-teman sekalian ada kata-kata yang berbeda antara kampanye dan sosialisasi. Sekarang ada sosialisasi, sudah mulai banyak banner-banner ya. Sudah banyak bendera-bendera terpasang sudah ya. Betul. Itu kalau kami menganggap dalam undang-undang namanya sosialisasi. Belum masuk ke tahapan kampanye. Bedanya kalau kampanye itu sudah ada mulai ajakan. Coblos kami misalkan. Coblos si A, coblos si B. Ada gambar seseorang kemudian ada pakunya. Meminta, mengajak khalayak untuk memilih seseorang itu dinamakan kampanye. Tapi kalau sekarang baru pengenalan citra diri, ya jadi boleh masih dikatakan alat peraga sosialisasi. Ya pemungutan suara besok tanggal 24 Februari itu di TPS masing-masing. Sekedar informasi TPS di Karangploso sejumlah 224 TPS dari 9 desa. Oke? Politik uang, nah, kita akan hindari itu terjadinya politik uang, nanti Pak Ferdi yang menjelaskan. Politik identitas dan politisasi sara nanti Pak Ferdi, netralitas ASN juga Pak Ferdi, hoak dan disinformasi Pak Ferdi, kemudian yang 8 melaporkan pelanggaran pemilu nanti di Pak Ferdi juga yang akan menjelaskan. Sehingga teman-teman sekalian kami juga turut mengajak teman-teman sekalian untuk menjadi pengawas partisipatif gitu ya. Jadi meskipun tidak menjadi bagian dari kami juga teman-teman berhak untuk melaporkan. Kalau melihat sesuatu, melihat kejadian-kejadian yang di luar, kejadian-kejadian yang kira-kira dapat melanggar. Nah itu bisa dilaporkan kepada kami di Panwaslu Kecamatan Karangploso. Next. Nah ini ya, mengawal hak pilih yang di konsep dasarnya adalah masyarakat perlu secara proaktif mengawal proses pemutakhiran data. Maksudnya teman-teman sekalian, kan nggak banyak toh yang pindah dari Donowarih pindah ke Ngijo misalkan. Jadi pindah domisili itu juga harus disertakan dengan pindah memilih. Misalkan di Donowarih di TPS 8 ternyata nikah sama orang Ngijo misalkan. Nah jadi kalau bisa
TPS-nya juga pindah memilih ke hijau. Begitu ya. Jadi kita kawal betul hak pilihnya. Yang sudah mulai masuk 17 tahun harus segera mungkin kita masukkan ke usia 17 ke dalam DPT. Begitu teman-teman sekalian. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Syarat pemilih menurut Undang-Undang 7 bisa teman-teman baca. Mengawal hak pilih sudah Pak Amri sampaikan, yang terakhir adalah jenis daftar pemilih. Nah, nanti teman-teman sekalian yang sudah 17 tahun besok itu adalah masuknya dalam daftar pemilih khusus. Orang per orang yang belum masuk DPT tapi usianya sudah 17 tahun saat pemilihan itu namanya daftar pemilih khusus. Sehingga bisa hanya bawa KTP atau KK itu masuk ke dalam TPS terdekat. Ya. Begitu teman-teman sekalian mungkin dari kami terkait awal nanti tentang politik uang dan lain sebagainya nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Ferdi untuk menjelaskan hal tersebut. Kurang lebih itu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman sekalian terpacu ingin bersama kami untuk menjadi pengawas partisipatif. Begitu ya. Makasih teman-teman sekalian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ferdi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus sampai jam berapa? Setengah jam lagi ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merencanakan, mengizinkan kita berada di ruangan yang insya Allah dibarokahi. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi ada kata-kata dan pantun, saya juga boleh dong ngasih. Ya kan? Boleh ya? Kata-kata hari ini, ngaji sampai mati, mondok sampai sampai rapi. Masuk Pak Eko. Oke, pantun ya. Telepon pacar pakai kartu tri. Meski ditelepon kadang menyesal. Jangan remehkan santri-santri, nanti kamu pasti menyesal. Kira-kira begitu. Baik, teman-teman yang saya terima kasih Pak Amri. Boleh saya berdiri ya? Baik, saya kalau melihat kerudung biru terus pakai baju-baju begini nih ingat saya pada saat 2 tahun yang lalu. Kira-kira begitu. 2 tahun yang lalu saya berada di sini. Makanya saya bilang manfaatkan waktu-waktu yang kemudian kali ini sampean sedang kerjakan. Karena apa? Kalian tidak akan bisa mengulangi masa-masa begini nih. Ya, tidak bisa mengulangi masa-masa begitu yang tidak berpikir tentang nafkahin istri, nafkahin suami, apalagi hutang pinjol. Kalau sekarang kan masih sanggup minta ke ibu beli jajan segala macam. Nikmati aja. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah tadi ada tanya Bawaslu, ngapain ke sekolah ini? Ya, kira-kira begitu pertanyaannya kan? Kok bukan yang datang itu guru, dosen, atau pengajar, atau kiai gitu kan? Ada apa sebenarnya? Tadi yang umur 17 coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 7 ribu orang. Kalau yang umur 17, 4 bulan ke depan. Yang ulang tahunnya 4 bulan lagi. 1, 2. Terus yang cowok-cowok ini lagi ngapain nih? Umur berapa ini? Hah? 9. Iya, iya. Hah? Oh iya. Kalau katanya tadi saya dengar tuh bocil katanya di situ. Baik, adik-adik, kawan-kawan semua yang kami hormati, bahwasanya perlu kita umumkan pada 4 bulan ke depan, ya 4 bulan ke depan, tepatnya bulan Februari, itu tanggal 14 insya Allah, itu ada hari apa kira-kira? Hah? Hari Senin betul, apa lagi? Valentine ya, Valentine. Ya Valentine.
Terus ada lagi, apa itu? Hah? Apa? Pesta rakyat. Ya, siapa mas namanya mas? Faris. Ada pesta rakyat. Dalam hal ini, betul juga pesta rakyatnya adalah pesta keseluruhan rakyat Republik Indonesia. Termasuk panjenengan semua. Tidak mengenal umur 17 maupun tidak. Jadi pada nanti tahun depan bulan Februari, tadi yang 2 orang tadi yang ulang tahun itu nanti akan dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia tuh. Mbak siapa tadi yang 2 orang tadi? Mbak siapa? Mana tadi yang ulang tahun itu? Ya, jadi bulan itu adalah pesta rakyat. Kenapa kemudian kita bilang pesta rakyat dan harus berbahagia? Namanya pesta itu kan berbahagia. Pesta pernikahan, harus berbahagia. Pesta apa lagi? Ulang tahun, pesta dan segala macam harus berbahagia. Sehingga untuk memastikan bahwa besok pada Februari itu seluruhnya ada berbahagia, maka hal-hal yang kemudian menghambat untuk kebahagiaan itu kita harus keep, kita harus awasi. Sehingga itulah salah satu fungsi pengawas Bawaslu adalah adanya pengawas, ya. Kenapa? Apanya? Ya, adanya pengawas adalah salah satu upaya untuk mengawasi, upaya untuk memastikan bahwa Februari nanti seluruh rakyat Indonesia ini adalah melaksanakan kebahagiaan di pesta rakyat Indonesia. Salah satunya apa? Bagaimana pada saat hari itu kemudian panjenengan semua bahagia. Salah satu indikatornya adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Baik itu presiden maupun wakil presiden atau lagi DPR. DPR apa aja? DPR RI, DPD. Baik, sudah pinter-pinter gitu ya. Dari mana kalian dapat informasi itu? Hah? Pak Arif ya? Oh yang barusan ya, Ustadz, apa panggilan Ustadz? Ustadz Arif. Hah? Yai. Romo. Ya, jadi ada pemilihan presiden dan wakil presiden, ada juga legislatif. Legislatif adalah DPR RI, DPR provinsi, DPRD, DPD, ya kira-kira begitu. Nah, untuk teknis siapa aja pemilih dan segala macamnya yang ikut dalam kontestasi itu urusannya Pak Arif. Kalau kita adalah bagaimana mensosialisasi, mengajak adik-adik semua, yang pertama untuk memilih, yang kedua untuk memastikan tetangga-tetangga panjenengan semua tidak ada yang merusak pesta demokrasi masyarakat. Salah satunya contoh, mungkin panjenengan semua atau Bapak Ibu sekalian ada yang berselebaran tentang stiker. Yang itu di belakangnya ada amplop. Ya. Hah? Mau saya buktikan itu. Panjenengan sekarang menerima amplop katakanlah 100.000 untuk memilih seseorang 5 tahun ke depan. Sekarang kita hitung-hitungan matematika. 100.000 dibagi 5 tahun ketemunya berapa rupiah? Bisa dibuat beli cilok, bisa nggak? Bisa dibuat beli es? Nggak bisa. Tapi dengan 100.000 itu panjenengan memilih orangnya jadi dilantik 5 tahun kemudian dia dapat gaji luar biasa. Sedangkan panjenengan hanya dikasih 100.000 selama 5 tahun. Kira-kira begitu, logika berpikirnya begitu.
Nah, sekarang yang menjadi kenapa kita bilang bahagia seluruh masyarakat, karena semua calon itu mencari panjenengan ini yang akan mencoblos di TPS-TPS. Makanya apakah panjenengan semua hanya cukup dibayar 100.000? Tidak dong. Hah? 500.000 cukup? Kurang lah. Sekarang sangu rata-rata berapa sangunya? Rata-rata panjenengan? Sehari berapa? Mosok sangu nih 1.000? Tirakat ya? Ya udah 1.000 sehari. 1.000 kalikan 1 minggu 7.000, kata libur 6.000 lah. 6.000 kalikan 4, 24.000. 1 bulan. Ya? Hah? Itu 1.000 ya. 1.000 sudah 24.000 1 bulan. Kalau 1 tahun kalikan 10 aja sudah 200.000. 1 tahun kalau panjenengan semua sangunya 1.000. Lah 100.000 5 tahun. Ya, kira-kira itu logikanya. Ada juga yang kemudian sekarang sudah berkembang, apalagi juga sudah pada bermain gadget ya. Jadi sudah mulai isu-isu yang pembencian-kebencian. Yang ini Islam, yang ini bukan Islam, yang ini NU, yang ini Muhammadiyah, oh ini calon dari NU, ini calon dari Muhammadiyah, oh ini calon yang Muslim, ini calon yang non-Muslim. Kira-kira begitu. Itu juga merupakan salah satu politik yang digunakan menggunakan identitas. Politik sara, kesukuan. Oh itu yang kulit putih, kulit hitam. Oh itu masyarakat pegunungan, ini masyarakat perkotaan. Oh ini desa, ini kota. Kira-kira begitu. Sehingga kita minta kemudian hal-hal yang demikian. Panjenengan semua di sini sudah ada juga Ustadz Arif ya. Kita kenal di sini. Nanti kita juga ada Instagram, panjenengan semua bisa chat kalau menemukan hal-hal yang begitu. Nanti kita kasih reward. Nanti kami bilang siswi Al-Hidayah. Nanti kita kasih reward. Kalau panjenengan melaporkan sesuatu yang ada di tetangga sekitar aja. Selebaran, kasih duit dan segala macam di share dilaporkan di IG kami, pengawas. Dan dikasih clue santri atau murid Al-Hidayah. Pasti kita akan beri apresiasi. Oke? Bersedia mengawal pemilu? Siap untuk membahagiakan pesta demokrasi? Siap. Oke, itu pencegahan praktik politik uang. Lanjut Mas. Nah ini tadi yang saya bilang, pembelahan masyarakat, yang ini NU Muhammadiyah, ini non-muslim, ini muslim, itu adalah penggunaan perbedaan suku, agama, ras atau antar golongan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik meraih kekuasaan. Kalau dulu zaman saya, nggak tahu sekarang, antar SMA, SMK itu kalau sudah pakai seragam, ketemu di jalanan, tawur Pak. Iya, kok ngeri, karena kenapa begitu? Karena dia menganggap bahwa seragamnya, institusi mereka itu kebanggaan tuh. Sehingga itu juga salah satu, itu hal yang buruk, salah satu bakal yang kemudian itu menjadi perpecahan. Berawal dari situ sebenarnya. Oh bajuku ini loh, aku siswi Al-Hidayah loh. Lah kamu SMK katakanlah SMK apa yang dekat di sini? SMA apa yang dekat sini? Maharani. Kamu kok gitu jelek? Ah itu salah satu embrio atau salah satu bibit-bibit perpecahan. Bibit-bibit perpecahan. Nah, saya pesan kami juga karena sudah ada yang tahu generasi Z ya. Jenengan semua ini kan laki-laki perempuan ini sudah masuk ke generasi Z. Zeus. Zeus. Jadi memang ke depan nanti
ke depan nanti tantangan panjenengan dengan tantangan kami cukup berbeda. Kalau kami dulu masih ada setengah-setengah peralihan antara konvensional dan digital, kalau sekalian jenengan sekarang itu full digital tuh. Ya, full digital. Sehingga kemudian kalau dulu itu kita kita mendapatkan informasi berita itu dari televisi, koran dan segala macam, dan wartawan itu hitungannya sedikit. Kalau panjenengan semua dengan ada gadget menjadi wartawan semua. Sehingga saya minta dengan generasi ini, saya minta untuk aktif kemudian mengawal seluruh kegiatan pesta rakyat apalagi pemilu di 2024. Sisihkan satu kuota 100 KB lah. Kuota 100 KB foto tadi kalau menemukan money politik dan segala macam dikirim, di-share nanti mungkin Mas diumumkan Instagram kami ya, Instagram Panwas ya. Itu lanjut. Nah ini politisasi lanjut. Ya ini untuk yang mungkin panjenengan semua ada ibu atau bule, saudara atau bapak D, kakek nenek yang itu pegawai negeri sipil, ya, yang pegawai negeri sipil, TNI, Polri, katakanlah, yang masih aktif, terus sampean lihat, beliaunya juga ternyata bagian dari tim kampanye. Nah, kita azan dulu. Baik, saya lanjut sebentar sedikit lagi ya. 1 menit saja. Lanjut Mas. Lanjut. Lanjut. Lah ini. Jadi yang saya bilang generasi Z itu sangat mudah tantangannya adalah bagaimana kemudian mengelola gadget yang ada di tangan panjenengan semua. Ya. Karena gadget itu nanti panjenengan sudah punya TikTok. Hah? Punya Instagram, punya apa lagi itu? Yang logonya burung itu apa? Yang X, ya Twitter. X ya sekarang, Twitter. Sudah punya lengkap ya? Twitter, Instagram dan segala macam. Sudah pernah tahu apa perbedaan penggunaan Instagram, Twitter, dan TikTok? Kenapa sih Twitter itu menulisnya hanya dibatasin berapa huruf? Kenapa sih Instagram itu kok mayoritas foto-foto? Kenapa sih TikTok itu harus video? Jadi memang tujuannya berbeda-beda. TikTok fungsinya apa, Instagram fungsinya apa, Twitter fungsinya apa. Ada yang berbasis tulisan, video, dan gambar. Begitu juga hoax ini. Kalau dulu beredar di 2019 ya, terkenalnya hoax ini, itu selalu diproduksi. Sesuatu hal yang kemudian itu tidak sesuai fakta. Jadi membranding sesuatu, panjenengan sudah pernah beli sesuatu di gadget? Pernah ya? Kadang itu kan kalau digambar tuh bagus tuh. Tapi setelah datang barangnya kadang mengecewakan. Kira-kira begitu loh. Jadi teman-teman, baik itu nanti untuk pelajaran dan segala macam, untuk mendapatkan sumber yang baik ini bonafit atau tidak, panjenengan minimal kalau di Google lihat 3 sumber. Kalau informasi A di sumber 1 sama dengan informasi A di sumber 2 dan 3, maka itu minimal terkonfirmasi bahwa berita ini benar. Jadi dikonfirmasi dulu. Jangan diambil kesimpulan, katakanlah jawaban dari pertanyaan A. Pertanyaan A jenengan mencari jawaban di salah satu sumber website, itu terus kemudian disimpulkan. Itu belum tentu benar, tapi dibuka link 3 link minimal, itu mengkonfirmasi kebenaran. Sehingga itu berlaku ketika apakah berita ini hoax atau tidak. Kira-kira begitu. Pesan kami tetap jaga
namanya gotong royong, tetap jaga namanya kesulitan, baik itu santriawan maupun santriwati, terus gali terkait masalah selalu kerjasama dalam hal kebaikan, jangan mudah terpecah belah, dan pesan kami pada pesta rakyat pastikan tandingan di wilayah masing-masing seluruh masyarakatnya berbahagia. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Gimana teman-teman? Materinya cukup jelas apa tidak? Nah, sebelum saya akhiri, ini ada door prize dari kami. Bagi yang mau bertanya, oke? Oke. Oke. Saya buka, sesi pertama saya buka 5 pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, mbaknya yang sana. Perkenalkan, nama saya Nila Rohmatul Aliyah dari kelas 11 IPS. Teman-teman, dimohon untuk diam sebentar. Silakan, Mbak. Sejak kapan pemilu diselenggarakan? Bisa diulangi lagi, Mbak? Sejak kapan pemilu diselenggarakan? Oke, terima kasih. Gimana? Apa langsung dijawab atau tidak, Pak? Sambung dulu ya, Pak ya? Oke, pertanyaan kedua. Oke, sekarang gantian yang cowok. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmat Darmawan, kelas 10 IPS 2. Apakah tugas semua anggota Bawaslu itu berbeda-beda? Pertanyaan yang kedua adalah apakah tugas Bawaslu itu berbeda-beda? Betul gitu, Mas? Oke, saya tampung dulu. Kemudian pertanyaan ketiga. Oke, mbaknya yang di sana. Oke. Saya ulangi lagi ya, Mbak. Pertanyaan bagaimana cara mencegah bagaimana cara menindak, mengawasi dan mencegah golongan-golongan seperti itu ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat. Oke, saya lempar ke Putra dulu. Hah? Oke. Sing diki. Oke. Sik mang ngarepe wis mari saiki sing mburi. Perkenalkan, nama saya Satri Alvaris dari kelas IPS 1-2. IPS 1. Oke, terima kasih Mas. Saya ulangi lagi. Untuk yang pertanyaan keempat, apa hukumnya atau tindakan orang yang menerima uang politik? Oke. Selanjutnya ini pertanyaan kelima. Silakan Mbak, yang di pojok. Cek. Perkenalkan, nama saya Nesya Amelia dari kelas 12 IPS 1. Jika kita sudah umur 17 tahun tapi belum punya KTP, boleh nyoblos apa enggak? Jawab pertanyaan pertama dari Mbak siapa? Mbak siapa? Kapan pemilu pertama kali ya? Kalau kita bicara pemilu pertama kali itu pada 10 tahun setelah merdeka, 1955. Tapi kalau bicara tentang pemilihan presiden secara langsung, pertama kali pemilihan langsung itu ada pada tahun 2004. Yang terpilih siapa? 2004, Susilo Bambang Yudhoyono. Oke. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang golongan putih dan golongan hitam. Tadi ada golongan putih, yang dimaksud itu golput ya. Golput itu merupakan hak setiap warga.
tapi haknya itu dipakai dengan tidak bijak. Ya, setiap warga boleh golput, cuman pilihan itu bukan pilihan yang bijaksana. Ya, karena apa? Karena golput itu panjenengan sudah dikasihkan hak untuk memilih, tapi tidak dipergunakan. Sehingga bisa jadi dengan Anda panjenengan tidak memilih, maka yang terpilih adalah orang-orang yang tidak baik bagi bangsa ini. Jangan sampean punya apa, saya cuman punya satu hak. Lah kalau semua ada katakanlah 30 orang punya pemikiran yang sama untuk golput, maka yang terpilih adalah orang-orang yang tidak baik. Kira-kira begitu. Itu berapa pertanyaan tadi? 3 ya? 2 ya? Baru 2. Terus apa lagi Mas? Oh, tugas Bawaslu. Kalau kita bicara kewilayahan, ada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Cam, dan PKD, pengawas desa. Otomatis Bawaslu RI mengurusi untuk tentang mengkoordinasikan dan mengawasi di tingkat keseluruhan Indonesia. Provinsi wilayahnya se-Jawa Timur, kabupaten se-kabupaten, kecamatan Karangploso kayak kami, maka kami bertanggung jawab di wilayah Karangploso. Katakanlah nanti turun, nanti ada Mas Iza nih, Donowari, yang di tempat sini. Mas Iza ini berkewajiban untuk mengawasi di tingkat Donowari. Dari situ, kalau di tingkat kecamatan agak dipisah lagi, ada 3 komisioner. Saya, Pak Amri, ketuanya Pak Udin. Masing-masing berbeda. Pak Udin mengurusi tentang sumber daya manusia yang ada di dalam Bawaslu. Pak Amri berkegiatan tentang masalah hukum, masalah sosialisasi. Masalah Pak Amri. Kalau saya tentang pengawasan dan penuntasan masalah, kira-kira begitu mudahnya. Kira-kira begitu. Jadi ada, kalau kita bicara masalah tugas dan fungsinya, ada tugas fungsi di kewilayahan, ada fungsi di internal. Kira-kira begitu. 3, mungkin selanjutnya Pak Amri. Hukuman penerimaan uang, yang jelas yang pasti itu sudah masuk dalam ranah pidana. Karena money politik. Ada nanti kena hukuman denda berupa uang, yang kedua adalah hukuman pidana 3-4 tahun. Kalau denda uangnya sekitar 34 juta, kalian terima 100.000 tapi dendanya banyak. Sudah dihukum, didenda uang lagi. Ya, sudah nggak cocok 100-200.000 untuk 5 tahun, kira-kira begitu. Sudah jelas kalau money politik itu sudah masuk ke ranah pidana. Bukan administrasi maupun etik, tapi sudah masuk dalam pidana. Ada pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana. Cek. Baik, sudah terjawab semua ya? Siapa? Yang 17 tahun. Yang itu nanti dijawab teman-teman semua. 17 tahun udah boleh nyoblos belum? Boleh apa belum? 17 tahun boleh nyoblos, mencalonkan diri itu sudah boleh. Itu batas usianya di 17 tahun ya. Tadi sedikit menambahkan Pak Ferdi, udah ya dicoblosnya sudah dulu. Kita bahas yang menambahkan biar nggak kejauhan. Kami di kecamatan bertiga, tugas pokoknya satu melakukan pengawasan. Tapi masing-masing kami punya divisi yang berbeda. Begitu ya. Pak Ferdi, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah nanti pelanggaran, sengketa pemilu wilayahnya di Pak Ferdi. Saya di Humas, bagian hukum, kemudian sosialisasi itu di saya. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dekat adalah di PKD, pengawas kelurahan desa. Karangploso kan ada 9 desa. Setiap desa itu ada pengawasnya. Nah nanti di bawahnya itu ada lagi pengawas TPS. Nah kami nanti ingin ngajak nih, adik-adik sekalian silahkan
yang ingin aktif sebagai di pengawasan bersama kami di Lembaga Bawaslu, silahkan. Pendaftaran insya Allah November atau Desember untuk jadi pengawas TPS namanya. Ya, pengawas TPS, mereka akan kerja 1 bulan kurang lebih selama pengawasan itu. Pengawasan melekat saat di TPS. Ya, itu mungkin hanya yang tadi sudah betul 1955 dan lain sebagainya, tinggal ada beberapa tambahan tadi. Itu 5 ya. Tadi mohon yang 5 nanti menghubungi teman-teman staf ya, karena ada apresiasi dari kami sudah bertanya. Yang sedang meditasi tingkat tinggi ada yang tidur? Iya, tidur itu kan meditasi tingkat tinggi dia ya. Kalau di sini di kelas juga tidur. Abu Naumnya siapa Abu Naumnya? Jago tidur. Ada lagi, monggo silakan. Udah terjawab Mas. Pertanyaan yang kedua, apakah Bawaslu itu di tempat tertentu-tentu saja? Dan sebutkan gitu ya Mbak. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda mengawasi tahapan pemilu? Pertanyaan keempat. Baik, yang pertama, ini pertanyaan ini kayak ujian kami pada saat tes tulis. Kapan didirikan Bawaslu, ya kan? 8 April 2008. Lanjut, pertanyaan kedua. Oh ya, apakah Bawaslu itu di tempat tertentu? Maksudnya gimana itu? Kalau Bawaslu, seluruh pelosok negeri dan seluruh pelosok desa, selama itu ada proses pesta rakyat pemilu, maka Bawaslu harus hadir di tempat-tempat yang gelap maupun terang. Kira-kira begitu jawabannya, ya kan? Karena apa? Karena apa? Masyarakat yang ikut dalam yang ikut dalam pemilu itu seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadi tidak hanya di Indonesia, kita teman saudara yang ada di luar negeri pun untuk melindungi hak pilihnya, kami harus hadir di sana. Yang TKI, TKW, maka kami pastikan mereka tetap memiliki hak pilihnya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga apa tadi? Kalau nggak keliru yang mungkin saya loncatin yang ketiga apa keempat. Terkait masalah, kan Bawaslu sudah ada dari 2008. Kenapa masih ada pelanggaran yang kemudian sampai hari ini ada? Lah sekarang coba semisal, kalau tidak ada partisipasi, makanya kami datang ke sekolah ini untuk mengajak panjenengan semua. Karena anggota komisioner Bawaslu hanya terbatas. Sedangkan pemilihnya itu sudah berjuta orang. Peserta pemilunya juga baik itu pilpres, caleg dan segala macam sudah ratusan orang. Sehingga kami Bawaslu, khususnya Panwascam Kecamatan Karangploso, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang cukup banyak, kami minimalisir dengan mengajak panjenengan semua yang ada di dalam ruangan ini. Baik itu belum 17 maupun sudah 17, ketika ada samping kanan kiri tetangga panjenengan melihat pelanggaran atau adanya uang money politik uang dan segala macamnya, maka laporkanlah panjenengan di kantor kami maupun di Instagram kami. Sehingga panjenengan adalah agen-agen Bawaslu yang nanti insya Allah kemudian kalian akan menggantikan kami di Panwascam, di Bawaslu Kabupaten Provinsi. Sehingga kami hadir sebelum adanya kampanye ke dalam ke sekolah Al-Hidayah untuk mengajak panjenengan menjadi keluarga besar Bawaslu yang mengawasi pemilu 2024. Kira-kira begitu. Kalau kita Pak 3 orang, adik-adik semua, kalau 3 orang disuruh katakanlah di sana ada pelanggaran di Boro segala macamnya, kita nggak mampu. Tapi makanya partisipasi panjenengan semua, katakanlah yang sudah ada di sudut sana, pegunungan sana, untuk laporkan melalui Instagram, insya Allah kami akan segera cepat untuk bereaksi. Itu yang selanjutnya. Oke, untuk capres, cawapres,
itu masih belum ada yang kita tetapkan oleh KPU sehingga masih belum ada. Karena kita berbicara secara legitimasi, secara hukum, kepastian hukum, siapa yang capres maupun tidak capres masih belum. Karena masih belum ada penetapan siapa yang dipilih, pilpresnya siapa atas nama A, B, atau C. Tapi karena panjenengan semua sudah punya gadget, pasti sudah punya informasi kira-kira siapa. Ya kan? Sehingga itulah kemudian saya ingatkan tadi, perlu hati-hati dan harus pandai-pandai menggunakan gadget. Karena panjenengan nanti akan dibawa ke salah satu katakanlah informasi-informasi yang kurang baik. Kira-kira itu sudah ya Mas ya? Kira-kira itu saya akhiri ya. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih atas jawabannya Mas Ferdi. Nanti bagi yang bertanya tadi silakan menuju ke mbak-mbak yang cewek, yang cowok nanti ke saya. Bisa dipahami? Demikian dari kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sedoyo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum beranjak, kami meminta foto bareng dulu ya. Oke. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.